Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang pengertian evaluasi secara umum. Pengertian evaluasi sebenarnya bisa kita pahami dari apa yang sudah seringkali kita temukan di sekitar ataupun bahkan mungkin kita sudah melakukannya. Akan tetapi istilah evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan seringkali disamaartikan dengan ujian, ya. Kita mungkin juga sudah sering mengalami ujian atau mengikuti ujian mulai dari sekolah TK, SD, MI, mungkin pondok pesantren dan juga perkuliahan. Kita semuanya sudah pernah melakukan ujian. Tetapi apakah evaluasi itu adalah ujian? Kita akan mencoba membahasnya dari pengertian evaluasi itu sendiri. Meskipun saling berkaitan ya antara ujian dan juga evaluasi, tetapi sebenarnya tidak mencakup seluruh makna. Jadi antara evaluasi dan ujian itu tidak bisa disamakan atau tidak sinonim gitu. Ujian ulangan harian contohnya ya yang sering dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas atau mungkin bahkan ujian akhir di sekolah itu sebenarnya belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri. Terutama jika dikaitkan dengan kurikulum 2013, itu tentu akan kita tahu apa beda dari evaluasi dan ujian. Sebab kenapa? Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar siswa. Ujian tadi adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa, tetapi evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan itu tidak hanya atau bukan hanya menilai hasil belajar siswa. Tetapi semua proses-proses yang dilakukan atau yang dilalui oleh peserta didik, oleh guru, ya, yang dilakukan oleh guru pembelajarannya, atau seluruh proses pembelajaran mulai dari penggunaan media, penggunaan strategi, kondisi siswa di dalam kelas, itu semuanya cakupan dari sebuah evaluasi. Nah, ada empat istilah yang saling terkait. Apa itu empat istilah? Empat istilah dalam evaluasi. Yang pertama adalah terminologi evaluasi, terminologi penilaian, kemudian terminologi pengukuran, dan terminologi tes. Empat terminologi ini yaitu evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Ini adalah sebenarnya empat terminologi dalam evaluasi yang harus dipahami secara benar agar tidak salah memahaminya. Memang empat istilah ini memiliki keterkaitan antara satu istilah dengan yang lainnya, tetapi bukan berarti empat istilah ini bisa menggantikan atau sama artinya dengan evaluasi. Apa perbedaannya nanti kita akan coba urai satu persatu ya. Bahkan lebih parahnya lagi, empat istilah ini seringkali disalahartikan di dalam memahami atau menjelaskan sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, secara konseptual istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda sama antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun saling terkait ya, tapi harus dipahami bahwasanya empat istilah itu adalah memiliki perbedaan-perbedaan yang fundamental gitu. Apabila kita mencoba untuk memahami pengertian yang pertama adalah evaluasi ya. Pengertian evaluasi itu sendiri adalah semua hal yang dilakukan oleh guru, baik itu mencakup perencanaan, kemudian proses pembelajaran dan juga hasil belajar, atau itu semuanya dilakukan oleh seorang guru dalam proses evaluasi. Yang kedua adalah istilah penilaian.
Apa itu penilaian? Di dalam bahasa Inggris penilaian disebut dengan assessment, ya, yaitu proses atau kegiatan yang sistematis yang dilakukan secara berkesinambungan terus menerus untuk apa? Mengumpulkan sebuah informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Apa tujuan dari penilaian? Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria yang dipertimbangkan oleh seorang guru untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan seorang siswa. Nah, jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh seorang guru tadi bisa mencakup keputusan tentang misalkan nilai yang akan diberikan kepada siswa, keputusan tentang perubahan kurikulum ataupun bentuk program kegiatan belajar, dan juga keputusan atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan atau istilah penilaian. Jadi guru mencoba untuk mengumpulkan nilai-nilai dari hasil belajar siswa. Istilah selanjutnya adalah pengukuran. Apa itu pengukuran? Dalam bahasa Inggris disebut pengukuran adalah measurement, ya. Measurement adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Kuantitasnya yang ingin ditentukan. Apakah sesuatu itu bisa ditingkatkan atau bisa mungkin diperbaiki, gitu ya. Nah, yang dikatakan dengan kuantitas sesuatu itu yang dimaksud adalah kuantitas dari peserta didik, kuantitas dari strategi pembelajaran, kuantitas dari sarana prasarana sekolah atau lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan sebuah pengukuran tentu dibutuhkan sebuah alat ukur. Dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya, ya, kegiatan pengukuran ini biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Jadi untuk mengetahui kuantitas sebuah proses tadi perlu alat ukur, dan alat ukur itu adalah tes, ya. Nah, sekarang apa itu tes? Yang dimaksud dengan tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas yang terstruktur, baik itu dalam bentuk soal atau perintah atau mungkin suruhan seorang guru, ya, yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jadi adapun hasil dari pelaksanaan tugas tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan oleh seorang guru melalui tes yang dilakukan tadi. Di dalam tes tentu terdapat banyak sekali butir-butir tes yang yang diletakkan oleh seorang guru, ya. Tes itu ditujukan untuk mengetahui proses atau mengetahui hasil belajar seorang siswa. Nah, untuk lebih mudah memahami pengertian evaluasi, kemudian penilaian, pengukuran, dan tes, ada sebuah contoh kasus seperti ini. Ustadz Ihsan, ya, ingin mengetahui apakah peserta didiknya itu sudah menguasai kompetensi dasar dalam suatu pelajaran bahasa Arab. Kemudian Ustadz Ihsan memberikan sebuah tes tertulis dalam bentuk objektif pilihan ganda sebanyak 40 soal kepada peserta didiknya. Nah, kegiatan dari contoh itu, contoh yang pertama, ya, dari contoh soal itu sebenarnya Ustadz Ihsan sedang melakukan sebuah kegiatan tes, karena Ustadz Ihsan membuat sebuah tes berbentuk pilihan ganda. Itu yang disebut dengan tes, ya. Selanjutnya Ustadz Ihsan memeriksa lembar jawaban peserta didik tadi dengan kunci jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi Ustadz Ihsan selain membuat soal juga harus membuat
kunci jawabannya. Kemudian sesuai dengan rumus tertentu gitu ya, kemudian dihitung oleh Ustadz Ihsan dengan suatu rumus tertentu, dihitung skor mentahnya. Nah, hasilnya skor mentah yang diperoleh oleh Ustadz Ihsan tadi dari peserta didik ternyata sangat bervariasi. Ada siswa yang mendapatkan skor 30, 40, ya, 55, 75, 95 dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Ihsan ini yaitu memeriksa lembar jawaban sehingga mendapatkan skor, itu disebut dengan kegiatan pengukuran. Berarti Ustadz Ihsan sedang melakukan apa? Pengukuran. Nah, selanjutnya angka dan skor yang dikumpulkan oleh Ustadz Ihsan tadi sebenarnya belum memiliki makna apa-apa. Bagaimana biar nilai atau skor tadi itu bermakna? Maka Ustadz Ihsan harus membuat rentangan skor atau merumuskan sebuah rentangan nilai 0 sampai 10 contoh ya. Nah, kemudian dikelompokkan. Siswa yang mendapatkan skor 30 mendapatkan nilai 5, artinya tidak menguasai. Siswa yang mendapatkan skor 40 mendapatkan nilai 6, yang artinya cukup menguasai. Siswa yang mendapatkan nilai 55 memperoleh nilai 8, yang artinya menguasai. Dan skor 75 memperoleh nilai 9, yang artinya apa? Sangat menguasai. Nah, penerjemahan dari tidak menguasai, cukup menguasai, menguasai dan sangat menguasai ini adalah proses penilaian. Artinya Ustadz Ihsan memberikan nilai terhadap skor-skor yang didapatkan oleh siswanya tadi. Nah, apabila Ustadz Ihsan menilai seluruh komponen pembelajaran mulai dari proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan proses tadi tes, pengukuran, penilaian, maka sebenarnya Ustadz Ihsan sudah melakukan proses evaluasi pembelajaran. Nah, penerjemahan semua aktivitas tadi kemudian dilaporkan oleh Ustadz Ihsan dalam sebuah dokumen. Nah, dokumen itulah yang nanti menjadi transkrip evaluasi yang bisa jadi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ataupun dosen. Itulah pengertian dari evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.